Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah di sore kali ini bisa ketemu dengan orang-orang yang hebat luar biasa, semangatnya Masya Allah ya. Walaupun kondisinya lagi banyak online, banyak gak bisa ketemuan ya, tapi tetap bisa meeting ataupun mentoring ataupun pendampingan dan juga conference lewat online. Jadi memang banyak hikmah pada saat kita sekarang ini dalam kondisi pandemi ya. Salah satu hikmah yang dirasakan itu sama teman-teman, itu adalah mulai melek yang namanya digital, melek yang namanya virtual gitu ya. Kalau saya pribadi udah go digital itu sejak tahun 2013. Jadi pada saat orang lain kalau bisa ketemu tuh, Kang gimana Kang stay at home-nya, gimana Kang kerja dari rumahnya gitu kan. Ini hari ke 2.800 sekian gitu kalau saya. Karena memang setiap hari kerjanya di rumah, ya kerjanya pakai laptop gitu kan, pakai handphone, ya semua koordinasi lewat koordinasi virtual. Zoom itu udah kenal dari sejak kapan gitu ya, terus juga Google Meet udah kenal dari zaman kapan. Nah, cuman tadi setiap kita campaign ke teman-teman UMKM, kompor-komporin, ayo go digital gitu ya, go online gitu. Ya mereka mah hari-hari ya kalau bahasa Sunda temanya. Ya wes gitu. Nah, sampai pada akhirnya pandemi ini ada dan mereka akhirnya terbuka dan mulai masuk ke dunia digital banyak banget. Yang paling terdampak adalah mereka-mereka yang tidak fleksibel, ya tidak fleksibel secara strateginya, terlalu kaku, nggak open mind dan lain-lain. Makanya sekali lagi pandemi ini dibalik ya efek negatifnya buat kita semua, pasti ada efek positifnya ketika kita berpikir positif. Nah, salah satunya adalah ketika kita bisa go online, go digital, dan juga kalau bicara masalah tentang kedekatan dengan keluarga juga pasti lebih dekat dengan keluarga gitu ya, dan masih banyak lagi. Nah, saya pribadi sekarang banyak berkecimpung dalam dunia UMKM digital, ada beberapa proyek bisnis yang saya jalankan juga. Selain itu juga saya nulis buku juga, saya juga ngisi-ngisi juga. Nah, karena saya hidup di banyak dunia gitu, dalam artian kadang saya nulis, kadang saya ngisi, kadang saya pelaku dan segala macam. Akhirnya saya bisa merasakan betul apa yang dirasakan sama UMKM. Nah, salah satunya adalah pada saat terdampak pandemi ini. Nah, di sore ini saya ingin lebih kepada mungkin sharing insight apa yang dilakukan, yang terjadi sama UMKM yang ada di Indonesia, termasuk nanti buat teman-teman di Infomedia, apa sekiranya yang bisa kita kita mainkan gitu, kita hajar gila-gilaan bleh gitu ya. Termasuk dari bisnis saya pribadi kalau ditanya bagaimana dampaknya, ada beberapa yang terdampak, ada yang tidak. Ya, bahkan omset saya ada yang naik gara-gara pandemi gitu ya. Itu anehnya itu. Kok bisa? Ya tadi karena mulai aware tentang digital, terus juga mulai banyak hal tentang produk, permintaan dari produk saya itu mulai naik dan akhirnya omsetnya naik juga. Nah, yang terdampak tuh lebih kepada efek samping sih, kayak misalkan saya punya produk namanya kosmetik, kita harus order dari Tiongkok gitu kan. Order udah angka miliaran rupiah, packagingnya doang akhirnya harus di bulan kesekian dan kita akhirnya stoknya tidak ada. Hal kayak gitu tuh. Tapi kalau dari segi demand, segi apa itu naik terus gitu, alhamdulillah. Nah, ini kenapa kok bisa tetap naik? Bahkan bukan lagi survive pada saat digital, survive pada saat pandemi, tapi malah scale up pada saat pandemi gitu ya. Nah, ini yang jarang orang lakukan dan itu alhamdulillah saya coba lakukan di tim-tim saya ya. Nah, ini saya akan coba munculkan slide-nya. Semoga teman-teman bisa lebih kebayang ya. Oke. Kang Yadi, saya 1 jam atau berapa menit nih waktunya? Kang Dewa ini 50 menit, Kang. Oh, 50 ya, siap. Saya menyesuaikan maksudnya. Siap. Oke, siap. Oke, jadi topik kita di sore ini adalah tentang strategi jualan pasca pandemi ya. Pastinya teman-teman di Infomedia juga pasti punya produk, punya layanan, punya jasa yang bisa ditawarkan ya ke banyak orang, termasuk juga para pelaku digital, UMKM dan lain-lain. Nah, ini yang akan kita bahas di sore ini. Nah, sebelum masuk ke strateginya teman-teman semua, ya, ini kita flashback dulu ya. Flashback bagaimana pandemi ini berpengaruh sama kita semua. Nah, efek corona ini menyerang kita kalau nggak salah bulan Februari ya, di bulan Februari Maret itu mulai kerasa. Yang terjadi adalah terjadi perubahan perilaku pasar dan perubahan daya beli. Ya, perubahan perilaku pasar yang awalnya itu, ya, kenapa mereka tuh berubah? Sederhana karena pemerintah selalu mengkampanyekan stay at home. Muncullah ada istilah namanya PSBB lah atau apalah dan segala macam. Ya, mereka banyak di rumah. Ya, karena tadi awalnya dia kemana-mana kan kopdar. Nah, kalau sekarang kopdarnya lewat online gitu ya. Kalau dulu kan kopdar kita beneran ngopi bareng gitu di luar. Oh, udah beda tuh. Nah, adanya himbauan dari pemerintah stay at home akhirnya membuat kita semua berada di rumah. Kebanyakan kita gak bisa shopping lagi. Mall tutup. Ketika itu ya, ini flashback sekali lagi beberapa bulan yang lalu.
Bahkan kita tidak bisa nonton film. Bahkan sampai sekarang itu bioskop belum buka. Walaupun kemarin ada isu di Jakarta katanya udah mulai buka, tapi di Bandung, saya tinggal di Bandung, itu belum buka gitu. Nongkrong ke kafe, sekarang kafe udah mulai rame dengan berbagai macam protokoler gitu kan. Waktu beberapa bulan yang lalu itu sepi. Ya, maka kawan-kawan saya yang buka kafe itu pada menjerit gitu kan, sedangkan sewa tempat itu pasti gitu kan, pasti gede gitu. Sementara omsetnya nunggik gitu kan karena ya efek pandemi ini. Makan di luar, akhirnya dia restoran. Misalnya kalau pengen makan, ke restoran makan enak, bosen di rumah misalkan, ya kayak restoran. Nah terus gak bisa nge-gym, karena fitness tutup, gymnya tutup. Sampai sekarang itu, walaupun kemarin saya cek udah ada yang buka. Sepribadi nge-gym gitu kan, fitness. Dulu beberapa bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu saya masih ya harus menjaga diri di rumah gitu ya. Nah sekarang udah mulai dibuka tapi dengan protokoler yang sangat ketat lagi. Bayangkan ya di situ kan ada yang namanya besi, kalau alat-alat gym itu ya itu sumber juga gitu. Nah itu wah ketat banget. Kalau dari segi bisnis mah gitu kan, pasti yang namanya kayak begini tuh protokolnya tuh pasti ngurangin omset ya. Saya kemarin salah satu bisnis saya itu di dunia wedding, punya jasa untuk fitting baju dan segala macam. Itu akhirnya kemarin kalau kita nggak pivot cepat, kalau kita nggak adaptasi dengan zaman, US pada para industri wedding itu semua pada yang angkat tangan give up, pivotnya tuh ke bisnis yang lain gitu. Sampai pada akhirnya udahlah kita bikin pameran online aja. Ini pameran online dilakukan di Jawa Timur gitu kan, dan bahkan kemarin saya cek juga beberapa pemerintahan di sana juga support banget, dan kita alhamdulillah jalan. Ini hari kedua untuk pamerannya di pekan bis ketiga di hari kedua gitu. Nah, itu kalau kita nggak segera pivot gitu. Nah akhirnya apa? Belanja online itu yang dulunya tuh yang belanja itu yang awalnya tuh offline dari mall sekarang pindah ke online. Marketplace, sosial media, website itu naik, ya. Bahkan salah satu klien kami, saya pribadi sekarang ada kerjasama dengan ada beberapa orang, beberapa institusi gitu kan. Bahkan ada yang memang juga ekspedisi besar di Indonesia, itu salesnya naik drastis gitu. Angkanya udah puluhan miliar bahkan ratusan miliar gitu. Nah, kok bisa? Ya tadi ternyata belanja orang itu bukan berkurang duitnya, tapi geser aja. Yang dulu mah belanjanya itu ke mall, sekarang lewat handphone, klik, beli gitu. Nah, itu terjadi tuh. Nonton film di rumah langsung rame. Makanya layanan Netflix, Catch Play itu mulai naik tuh. Pada naik tuh subscription-nya gitu. Meeting virtual pada aware orang-orang. Ya, saya yakin ada beberapa di antara Bapak Ibu semua di sini yang baru kenal Zoom itu gara-gara pandemi gitu ya. Yang sebelumnya Oppo itu sekarang setelah ini gara-gara pandemi ini gitu ya. Pesan makan online itu rame. Ya, ojol, delivery, frozen food itu rame tuh. Ya, pada saat pandemi itu ya. Olahraga di rumah, makanya saya pribadi bahkan beberapa alat olahraga tuh TRX dan segala macam akhirnya dibeli gitu untuk bisa olahraga di rumah. Nah, ini yang terjadi beberapa bulan ke belakang. Ya, lama-kelamaan orang itu gabut, bosen, boring. Mereka baca buku, mereka main games, mereka ikut kelas online, mereka ikut live di internet, di online ya, IG, Zoom segala macam. Maka kuota internet kudu kencang gitu kan. Maka apapun yang dilakukan kudu berbasis WiFi gitu. Itu menjadi sebuah kebutuhan dasar gitu. Maka sekarang kafe-kafe yang ramai bukan lagi kafe yang produknya enak, hanya produknya enak saja, tapi yang bisa membuat kenyamanan buat mereka, seperti akses internet yang kencang, colokan yang banyak dan segala macam. Nah, ini pun terjadi di rumah pada saat mereka mulai bosan, gue apalagi ya itu kan gak ada kerjaan lagi nih. Yaudahlah akhirnya baca buku, maka permintaan buku naik. Termasuk bisnis saya salah satunya adalah buku juga, itu naik juga demand-nya. Main game, wah itu kan rame, kenceng, ikutan kelas online, semua orang pada bikin kelas online. Nah, itu yang pertama. Jadi behavior-nya berubah. Dari awalnya offline jadi online. Udah mulai aware. Itu positifnya. Nah, kenapa daya beli bisa turun? Nah, beberapa orang itu merasakan daya belinya turun. Ya, karena ketakutan, kekhawatiran corona langsung berlangsung lama. Logikanya kayak kemarin lah nikah, orang-orang tuh ada yang sampai rela menunda nikah karena khawatir corona gitu kan. Tapi pertanyaannya adalah ya, seberapa kuat Anda menahan hasrat menikah gitu kan bagi anak-anak muda single dan jomblo itu kan. Sementara ya corona gak pasti hilang dalam waktu cepat gitu kan. Nah, akhirnya adalah ya diakalin dengan segala macam. Berarti pamerannya lewat online, segala undangannya online, kalaupun terjadi pas proses akadnya tuh ya resepsinya ya dibatasi dan segala macam. Khawatir corona lama nih. Kenapa? Sementara itu pekerjaan gak jelas, penghasilan gak pasti. Ya kita nggak pasti kan penghasilan kita ini, apalagi beberapa kawan saya dapat kabar sampai rela mem-PHK, bukan rela ya mau gak mau gitu kan, mem-PHK karyawannya karena nggak kuat bayar gaji mereka gitu ya. Nah dari sini akhirnya orang-orang tuh nggak sembarang keluar duit, mau belanja gitu ya, aduh bentar dulu takut nanti gak ada tabungan gitu, nggak gampang gitu kan. Walaupun ada beberapa orang
Yang dia secara keuangan mungkin safety, aman gitu kan. Ya dia belanja aja ajar gitu. Gila-gilaan nggak pernah melihat kondisi kayak begini gitu ya. Nah, intinya adalah segala yang berbau keinginan akan ditekan, ditahan. Sementara orang-orang akan fokus pada hal yang berbau kebutuhan. Ya, kalau teman-teman pernah tahu, mungkin Bapak Ibu pernah mengenal namanya piramida Maslow. Nah ini psychological safety, love, esteem, self appreciation itu jadi kebalik. Ya, jualan yang produk yang atas itu rada berat sekarang. Ya, jual sesuatu yang memang kayak gengsi itu guys, gak penting lah. Yang penting gue bisa makan dulu gitu. Yang penting gue aman dulu gitu. Kayak kemarin saya jualan kosmetik, awal-awal juga berat. Sampai pada akhirnya, oh angle-nya harus diubah. Angle promosinya tuh. Oh dulu cantik itu kan gini, orang pakai kosmetik kemungkinan besar karena pengen tapi percaya diri di depan publik, ketemu orang pede, nggak harus juga nggak apa ya nggak hitam, juga nggak kusut dan segala macam gitu kan. Nah sekarang kan jarang ketemu, walaupun saat ini ya sekarang udah mulai biasa lagi tuh. Makanya demand saya pun sales dari kosmetik mulai naik lagi. Kita jualan hijab produk mahal-mahal, jualan kaos apapun itu mulai naik lagi gitu kan. Nah udah mulai naik nih. Tapi dulu sekali lagi 2 bulan yang lalu mungkin tepatnya ya 1 bulan 2 bulan 3 bulan yang lalu tuh oh itu ambiar kabeh gitu kan. Nah, apa yang perlu kita lakukan sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang pelaku UMKM gitu di lapangan, pastinya adalah tentang segala sesuatu berawal dari pikiran kita sendiri. Ya, ini termasuk juga teman-teman semua, baik itu salesman, baik itu marketing, leader dan semuanya, itu tergantung kita. Bahkan saya pribadi bilang ke teman-teman, it's about leader. Ujian leader sesungguhnya ada pada saat kondisi kritis, pada saat kondisi pandemi. Tadi Kang Edi bilang bahwa saya pernah ditipu tahun 2012, tepatnya usia 21 tahun, mudah bagi saya untuk kabur. Karena saya bukan pelaku. Saya keluar, kabur misalkan, udahlah 645 orang, saya gak mau tanggung jawab, udah selesai gitu kan. Gue penjara aja lah gue gitu kan. Tapi apa yang saya lakukan ketika itu saya mencoba untuk take responsibility 100%. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya investasi kalian yang ketika itu ternyata investasi bodong, saya akan tanggung. Kang Dewa emang pakai uangnya? Enggak. Ya. Terus kenapa ambil? Karena saya mengimani bagian dari skenario Allah gitu ya. Kalau bicara masalah spiritual. Kalau bicara masalah bisnis, ini adalah bagian dari saya naik kelas. Ya, oke lah tentang leader mengambil tanggung jawab. US, aku ambil tanggung jawab, saya ditagih brutal, akhirnya saya kasih saya waktu kesempatan untuk bisa mengembalikan uang ini, walaupun uangnya nggak saya pakai. Alhamdulillah 5 tahun beres. Jadi 7,7 miliar saya kembalikan. Nah, mudah bagi saya keluar dari tanggung jawab. Tapi bagi saya karena saya seorang leader di perusahaan, saya ambil responsibility gitu. Termasuk pada saat di perusahaan ada staff saya yang ngalamin kesalahan ceroboh lah gitu ya. Gara-gara ngelakuin hal sesuatu yang sepele tapi digugat sama seseorang sampai dia ruginya tuh sampai ratusan juta. Yang ambil tanggung jawab siapa? Kita juga. Ya kita mengakui kita yang salah, kita akan kembalikan uangmu, ya tolong jangan salahkan anak buah saya gitu ya. Nah, apakah saya patut menyalahkan tim saya? Tidak juga gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada karyawan yang bermasalah. Tidak ada staff yang bermasalah, tidak ada tim yang bermasalah, yang ada adalah leader yang kurang fleksibel terhadap mereka, pendekatannya, strateginya, dan lain-lainnya. Nah, maka sekali lagi, semuanya berawal dari mindset. Mindset kita semua. Saya, Anda, kita semua, pada saat kondisi ditempa, sok gimana? Responnya kayak apa? Ya, mentalnya adalah menyalahkan orang lain. Penyakit orang ada 3, sebagaimana mungkin sering teman-teman dengar dari motivator gitu ya. Pertama adalah blaming, menyalahkan, ya. Excuse, cari-nyari alasan. Justify, membenarkan keadaan. Menyalahkan, melemping misalkan. Iya nih gara-gara gara-gara dia tuh gitu kan. Gara-gara itu tuh gitu ya. Enak banget ngomong kayak gitu. Ya gara-gara dia nipu, ya gara-gara corona misalkan. Gara-gara pemerintah itu mudah buat kita kayak gitu. Cuman gak menuntaskan masalah. Excuse, cari-cari alasan. Ya nih soalnya, tapi kan, sudah gak akan beres. Ya, justify, membenarkan keadaan. Bagi Anda yang emak-emak gitu, iya ini banyak kerjaan di rumah, setrikaan numpuk. Gitu. Riweh lah pokoknya mah, kita rempong. Iya tahu gitu kan. Tapi itulah konsekuensi. Pada saat kita bekerja, profesional, bisnis, itu adalah sebuah konsekuensi yang harus diambil. Ya, maka kita harus punya yang namanya growth mindset. Kenapa begitu? Karena semuanya ya sebut mindset. Tentang mindset kita sendiri. Nah, sialnya dalam mindset itu kadang nggak bisa kita kendalikan. Kenapa? Karena tidak bisa kita lihat gitu loh, yang ada dalam pikiran ini. Ya, kalau ibarat kata pohon itu kayak misalkan rindang di pohon gitu ya, ada buahnya banyak, manis-manis gitu. Tapi yang harus kita cek itu bukan cuma yang di luarnya, tapi yang ada di bawahnya, di bawah tanahnya itu. Berarti kan ada akar, ada air, ya ada pupuk dan segala macam. Itu yang harus kita mainkan, harus kita kita coba cek gitu kan. Nah sama kayak kita sekarang berbisnis, berjualan, berwirausaha, berkarya, bekerja dan lain.
Jangan cuma ngelihat, wah dia hebat, wah dia luar biasa, misalkan, wah dia keren. Nah, jangan cuma lihat gitunya doang. Yang harus kita lihat adalah bagaimana dia perjuangannya dalam proses itu semua. Nah ini ada tentang mindset. Sama juga sering ngasih saya analogi bahwa kayak misalkan teman-teman itu ngelihat fenomena gunung es. Di mana gunung es itu di atasnya itu adalah kecil, tapi ke bawahnya, wah itu gede banget, ya. Nah, yang orang sering lihat cuma yang kecilnya doang. Yang mereka gak pernah lihat adalah yang gede di bawahnya, ya. Apa itu yang gede di bawahnya? Perjuangan kita, ya. Sekarang teman-teman kalau misalkan saya sedikit cerita ke teman-teman UMKM yang ada di Indonesia gitu ya, ke teman-teman e-commerce, internet marketer, digital marketing gitu. Enak ya jadi Kang Dewa, nulis buku apa aja laris gitu. Saya sekarang lagi nulis buku ke-18. Alhamdulillah semua buku saya 18-11-nya bestseller semua gitu kan. Enaknya jadi Kang Dewa jualan apa aja, main affiliate, marketing 3 jam dapat ratusan juta gitu. Enak banget ngomong enak gitu. Dalam artian enaknya dia, enak ya. Karena Anda cuma lihat di atasnya. Apakah Anda melihat perjuangan saya di bawah? Pada saat tadi saya apakah dibilang bahwa saya pernah sakit? Saya pernah sakit, divonis secara medis itu meninggal lewat 80%, namanya GBS. Bukan ada nggak pernah dengar istilahnya namanya Guillain-Barré syndrome, penyakit yang hanya mengidap 1 dibanding 40.000 orang di dunia. Dan saya termasuk orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan penyakit itu gitu ya. Penyakitnya tiba-tiba datang. Hari Kamis saya masih ingat, masih ngisi seminar. Ini kan seminarnya online ya. Ini dulu ya online gitu, offline gitu. Kamis saya masih ngisi seminar, terus Jumat saya bisa briefing, masih bisa briefing. Sabtu tiba-tiba saya lemas. Minggu saya ke rumah sakit. Kata dokter katanya cuma sekedar capek doang. Terus tiba-tiba besoknya saya bangun subuh, tiba-tiba gak bisa buka mata, badan gak bisa digerakin, lumpuh. Hari Senin saya ke dokter, langsung divonis bahwa ini kayaknya kalau nggak namanya lumpuh apa istilahnya 3 penyakit gitu ya, apa-apa gitu ya. Dan sampai pada akhirnya karena mata saya udah gak bisa ngebuka lagi, mulut gak bisa minum, langsung dokter mendiagnosa bahwa ini GBS dan ini langka. Dicek semuanya sehat, walafiat semuanya. Tapi apa yang terjadi ya ternyata ya saya sakit gitu. Ternyata itu GBS adalah penyakit imun, autoimun yang hanya mengidap 1 dibanding 40.000 orang tadi. Apa yang menyebabkannya? Secara medis itu secara keseluruhan sehat banget. Saya olahraga sangat teratur, rajin, ya. Makan juga paling bentok makannya nasi merah, bahkan jarang banget saya makan nasi putih gitu kan. Pagi-paginya brokoli, ayam gitu-gitulah, kayak makan sehat banget lah. Tapi Allah kasih tuh. Apa yang terjadi pada saya sakit? Ya tadi sempat Kangnya dibilang bahwa sempat koma, sempat hilang ingatan segala macam, mengalami spiritual journey gitu kan. Nah, yang nggak pernah orang lihat itu proses itunya. Bagaimana saya mengalami ujian di usia 20 berapa kemarin? 26 kalau sudah 26, 27 gitu. Berarti beberapa tahun yang lalu, 2016. Sekarang 2020 berarti 4 tahun yang lalu. Yang dimana ketika itu saya divonis bahwa tidak mungkin ini kalau secara medisnya lewat nih. Kalau kata dokter dan ngomongnya setelah saya pemulihan, ya bukan pada saat sakit. Sampai ya itu di rumah sakit itu sendiri hanya ada 3 yang terkena. Ya, itu orang yang dia tuh kena dan itu lewat, maksudnya meninggal gitu. Yang kedua adalah dia kena, dia selamat tapi ditinggal sama istrinya. Ya, ini gue deg-degan nih pas dengerin ini. Yang ketiga adalah saya tuh. Alhamdulillah yang sehat dan istri juga tetap mendampingi saya sampai sekarang gitu. Nah, poinnya adalah orang nggak pernah lihat ujian ini gitu loh. Kenapa? Karena ya mereka cuma lihat instan di depan mata. Wih gila, enak ya ngambil duitnya gampang, nyari duitnya, mobilnya, rumahnya, ya, prestasinya. Nggak pernah lihat. Itu episode sakit. Dan pada saat kondisi sakit, yang 7,7 miliar itu belum saya lunasin semua. Cuma sisa 1,4 miliar lagi kalau salah. Nah dulu kalau ditarik ke belakang lagi, flashback lagi, di tahun 2012 saya baru nikah 18 hari, saya udah bangkrut. Ya. Orang lain katanya kalau udah nikah katanya rezekinya berkah, enak, berlimpah, gitu, boro-boro gua mah gitu ya. Langsung 7,7 miliar rupiah. Wah, semua orang nyalahin dan segala macam, saya gak bisa gerak. Saya mungkin di antara teman-teman gak ada yang tahu bahwa saya tuh kuliah gak lulus. Jadi saya tuh gak punya gelar kalau harusnya saya punya gelar SPD, sarjana pendidikan. Saya pendidikan di UPI Bandung, tapi saya gak punya gelar. Kenapa? Karena pada saat semester 7 itu kejadian bangkrut. Boro-boro mikirin kuliah gitu, 7,7 miliar harus dibalikin gitu. Nah, yang gak pernah orang lihat adalah air mata yang saya keluarkan pada saat perjuangan itu. Dan itu yang akan membentuk mindset kita ke depan. Yang akan membentuk mental kita ke depan. Pada saat kena ujian ataupun enggak. Makanya ketika ditanya kemarin, saya seringkali diundang oleh perusahaan, termasuk juga komunitas, NGO dan segala. Kang Dewa gimana respon pada saat mengalami pandemi? Kalau secara personally saya itu biasa saja kalau saya gitu ya. Oh ya udah ini bagian dari ujian Allah gitu kan. Dan Allah tidak akan menguji kita kecuali kita bisa beresin gitu. Ya. Dan setiap kesulitan ada kemudahan nantinya. Itu kalau saya. Cuman kan tidak semua orang itu mengalami ujian sama kayak saya dulu.
Maka tim saya tuh, "Aduh Kang ini gimana Kang, nanti aman gak Kang, kas Kang ini?" Saya, udah tenang aja gitu ya. Nah, ini tentang mindset, ini tentang mental, ini tentang apa kesanggupan kita dalam merespon segala masalah. Nah, dalam mindset sendiri teman-teman semua, Bapak Ibu semua, ada yang dinamakan dengan fixed mindset, ada yang dinamakan dengan growth mindset. Nah, saya nggak tahu di Bapak Ibu termasuk yang mana, kawan-kawan termasuk yang mana. Gambarannya ini. Nah, ini nih ya, ini saya kasih gambaran. Buat kalian, buat teman-teman semua, buat Bapak Ibu yang sekarang memiliki growth mindset, mindset yang bertumbuh, maka itu nomor yang atas tuh, suka tantangan. Jadi ketika misalkan kita lagi corona, kata leader kita, misalkan, kita harus target, misalkan. Terus ada orang yang bilang komen di bawahnya itu kan, aduh Pak, sing sadar atau Pak, kita lagi corona. Nah, ngeluh gitu kan. Atau misalkan, aduh ini kita lagi gini. Nah, itu berarti yang bawah, zona nyaman. Kalau Anda misalkan ketika dikasih tantangan angka sekian, misalkan tembusin, capai, lampaui gitu. Oh siap, nah berarti suka tantangan. Nah, itu berarti growth mindset. Ya, Anda tidak harus merasa bahwa, enggak kok, gue mah ini gak usah ngebela kayak gitu juga. Ya, jujurlah pada diri sendiri. Karena pada akhirnya yang membuat kita berubah adalah ketika kita jujur pada diri sendiri dan kita mau untuk berubah gitu. Nah, suka tantangan itu orang yang memiliki growth mindset. Ketika atasan ketika kita menetapkan target misalkan sekian M, misalkan sebulan, ya achieve, gitu kan. Ketika ditetapkan sekian, ya jangan cuma sekedar diperjuangkan, tapi dicapai gitu, bahkan dilampaui. Nah, orang-orang yang fixed mindset itu zona nyaman. Udah segini juga cukup gitu kan. Ketika teman kita bilang, "Ayo achieve target, semangat." Udah bro, apaan sih lu? Lebih gitu kan. Nah, ada yang kayak gitu. Nah, itu orang-orang yang zona nyaman. Jadi pertanyaannya adalah, kita semua ini sekarang berada di yang mana? Di yang atas atau yang bawah ya? Di growth mindset atau fixed mindset. Itu nomor satu. Contohnya, ciri-cirinya. Dua, growth mindset punya ciri-ciri selalu optimis. Apapun kondisinya, optimis. Yes, pokoknya mah bisa gitu kan. Yes, sembuh caranya pokoknya capai gitu. Gak mungkin Kang, yes, gak ada yang gak mungkin. Gitu ya. Kalau kita masih punya keyakinan bahwa Allah itu maha besar, kita punya keyakinan bahwa kita diciptakan sempurna, kalau kita pengen belajar terus-terusan, insya Allah bisa. Semangat gitu. Nah, optimis. Nah, kalau orang yang fixed mindset, ngeluh mulu. Aduh, Pak, makan aja susah, Pak. Ayo ngeluh. Everyday keluhan. Yang dikeluar dari mulutnya tuh ya, kalau yang lagi rambut itu butejo terus gitu. Ngeluh, ngerumpi, dan segala macam gitu. Nah, kita nggak gitu. Pokoknya mah, bisalah, bismillah gitu kan. Percaya diri. Ya, pede. PD-nya itu adalah percaya diri kita sendiri bahwa kita bisa. PD yang kedua adalah percaya dia bahwa kita akan dibisakan oleh dia. Dia itu berarti Tuhan gitu. Nah, yuk hajar gitu. Nah, ini adalah orang-orang yang growth mindset. Dan orang growth mindset ini dicap gila orang-orang terdekatnya. Oleh orang-orang di sekitarnya. Orang gila lo gitu kan. Gila lo gitu kan. Dan itu yang dilakukan sama Mark Zuckerberg. Itu yang dilakukan sama Jeff Bezos. Itu yang dilakukan sama Bill Gates pada saat dia mencapai kekayaannya sekarang. Jeff Bezos menjadi orang terkaya nomor 1 di dunia. Mark Zuckerberg menjadi orang terkaya nomor 4. Ya. Elon Musk nomor 5 di dunia. Karena kegilaan dia dalam membuat target yang besar gitu. Dan dia optimis gitu. Kenapa kita gini-gini aja? Karena lu gitu-gitu aja. Ngeluh gitu ya. Nah, itu yang berdua. 3, kita kritikan. Jadi ketika ada yang mengkritik, misalkan orang lain, customer kita mengkritik kita, ya maka ayo, hajar boleh. Ini adalah sebuah masukan berharga buat kita agar kita lebih baik lagi. Nah, orang-orang yang fixed mindset itu baperan. Itu gini dikritik, terus juga dicaci maki, langsung baper, malas kan. Jualan nggak laku, udah berhenti, nggak promosi lagi. Nah, nggak gitu ya. Itu nomor 3, bedanya growth mindset sama fixed mindset. Nah, yang keempat, berjuang gila-gilaan. Jadi effortnya luar biasa gitu ya. Sementara orang-orang yang fixed mindset tuh leleh, santai aja lah, udahlah, duit ke dibawa mati bro, santai aja, nggak usah capai target, apa cuma apaan sih. Nah, kayak gitu. Nah, kalau orang yang growth mindset, dia tahu bahwa gue mesti berjuang gila-gilaan. Karena gue yakin ketika gue berjuang gila-gilaan, kalau gue berjuang karena niat untuk ibadah, maka dicatat sebagai amal soleh. Apalagi kalau misalkan dapat duit banyak, dapat bonus banyak, dipakai untuk sedekah, berbagi, ya insya Allah jadi kebaikan gitu loh. Nah, sekarang kondisi pandemi kan banyak yang kurangan makan tuh, banyak yang sulit makan tuh, ya kita berbagi tuh dengan itu, gitu, hasil dari kita itu. Nah, itu yang dimakan dengan berjuang gila-gilaan. Nomor 5, haus ilmu. Nah, saya meyakini Anda yang hadir di sore ini adalah orang-orang yang berarti haus ilmu, duduk, mencatat, mendengarkan, ya, dan pada akhirnya mempraktekkan. Itu bagian dari hausnya ilmu kita setiap hari, ya. Jangan cepat puas, karena ketika kita cepat puas, kita mau udah cukup gitu kan. Itu adalah titik kebangkrutan kita secara tidak langsung. Maka itu terus belajar tiap hari. Saya pribadi setiap hari sebisa mungkin saya baca buku, saya nonton sebuah e-course dan segala macam. Agar nambah ilmu baru terus. Apalagi dunia digital kayak sekarang. Kalau bicara masa digital marketing itu update banget.
Yang terbaru lagi ramai TikTok, kemarin ramai YouTube. Wah, ini ilmu baru ini semua gitu. Nah, itu yang perlu kita pelajari terus setiap hari. Nah, itu semua bukan kata saya. Jadi yang tadi saya sampaikan itu, 5 mindset tadi itu bukan kata Dewa Eka Prayoga. Itu yang sudah saya praktekkan dalam kehidupan saya, gitu ya. Dan itu adalah hasil penelitian dari Carol Dweck, PhD, dalam bukunya namanya Mindset. Jadi pembentuk mindset growth itu ada 5, ya. Yang pertama adalah challenge, suka tantangan. Kedua adalah obstacle, jadi dia suka bisa menghadapi rintangan. 3 kritikan, suka kritikan, effort berjuang gila-gilaan. Dan 5 belajar dari orang yang lebih sukses dari dia gitu ya. Nah, ini adalah dasarnya, ini adalah fondasinya. Kita sudah punya mindset yang growth, wes piye carane target tercapai. Sisa kita di tahun 2020, sisa berarti 4 bulan deh kan, September, Oktober, November, Desember. Jangan menurunkan target. Wah, target kayaknya turunin aja soalnya kan kita kayaknya ada pandemi nih gitu. Hajar, bismillah gitu kan. Udah, hajar aja. Gimana caranya lah pokoknya. Nah, gitu loh. Jadi gak ada menyerah pada saat jalan, terus aja hajar. Nah, itu yang harus dipikirkan strateginya. Nah, strateginya gimana? Di zaman sekarang, pada saat kita mengalami proses yang namanya pandemi ini, semua perusahaan udah mulai yang namanya go digital. Kalau tadi bicara fundamentalnya, pondasinya, sekarang bicara strateginya. Fundamentalnya udah beres, mental dan mindsetnya, sekarang strateginya kayak apa nih? Maka go digital, ya. Kalau enggak goodbye, Assalamualaikum, gitu ya, selesai, ya, tamat riwayat, gitu ya, sudah keluar adim, gitu. Nah, dalam strategi digital ini teman-teman semua yang bisa teman-teman lakukan di semua perusahaan manapun, kapanpun, dimanapun gitu ya. Yang perlu kita lakukan secara matang adalah melakukan yang namanya market acquisition. Apa itu market acquisition? Kita mengakuisisi market sebanyak mungkin. Ya, kita cek kompetitor kita siapa, kita cek pesaing kita yang sekarang mendominasi siapa, hajar boleh mereka. Ya, itu biaya caranya itu. Mungkin ini adalah karena gini, di titik mereka itu kondisinya adalah mengalami pandemi juga, mungkin juga kritis juga. Tapi di titik itulah kita menjadi peluang buat kita untuk nyalip ibarat kata gitu ya. Nah, jangan lengah nih. Maka ayo akuisisi market kita. Ayo akuisisi market kompetitor, hajar mereka masuk ke kita. Nah, di sini kita tugasnya adalah mengakuisisi market baru. Nah, saya nggak tahu Infomedia itu marketnya siapa, secara persisnya gitu ya. Dia tinggalnya di mana, karakteristiknya kayak gimana, B2B kah, B2C kah, B2G kah, atau apa gitu ya. Nah, itu dihajar tuh mereka tuh. Ya. Nah, gimana caranya? Intinya adalah gimana caranya omset bisa naik yang berasal dari market baru. Market baru ini siapa nih? Nah, itu dari situ dapat omset tuh nanti tuh ya. Itu yang pertama. Ya, itu goal pertama kita pada saat bikin strategi market acquisition. Acquisition berarti market kompetitor siapa itu? Wah, hajar boleh. 1. 2, sales activation. Nah, ini mungkin teman-teman di sini saya lihat juga banyak kan dari marketing dan sales. Gimana caranya para sales kita di perusahaan itu bisa aktif? Bukan cuma sekedar numpang hidup. Wah, bahasa keras gue tuh. Cuma numpang hidup, tapi ya aktif dalam menjual, dalam closing gitu kan dan segala macamnya. Mengaktifasi pasukan penjualan, tim penjualan, salesman dan lain-lain ya. Nah, di bagian ini goalnya adalah gimana caranya orderan dari tim sales itu melonjak naik signifikan. Bedanya sama yang tadi apa, Kang? Beda. Yang tadi itu kita mengakuisisi market baru gitu kan. Nah, kalau sekarang membuat mereka menjadi lebih aktif dalam berjualan, ya, aktif lebih jualan supaya apa? Supaya omsetnya naik dari mereka gitu, dari si sales kita ini gitu ya. Ya, yang ketiga adalah customer loyalty. Apa itu customer loyalty? Gimana caranya customer lama kita jangan sampai pindah ke kompetitor. Ini strategi yang berbeda gitu kan. Mempertahankan berarti kan. Jangan sampai gara-gara ada 1-2 hal akhirnya bisa beralih ke yang lain. Harus pastikan mereka loyal sama kita. Itu customer loyalty. Nah, goalnya adalah membuat customer jadi loyal. Membuat customer jadi loyal. Gimana caranya customer lama tetap loyal sama kita, pakai kita lagi, pakai kita terus. Itu goalnya ya. Nah, mana yang kawan-kawan inginkan? Kalau misalkan ditanya ke teman-teman semua yang ada di sini, maka dipastikan yang diinginkan adalah semuanya. Betul gak? Semuanya pasti pengen, betul gak? Pasti pengen semuanya ini. Oke. Nah, jadi semuanya pasti pengen naik ya, omsetnya pengen naik dari market acquisition, omsetnya pengen naik dari sales activation, omsetnya pengen naik dari customer loyalty. Ya, itu semua perusahaan, karena saya pun sekarang business owner. Saya merasakan betul sebagai seorang pengusaha tuh, ya pengen kayak begitu.
Pengen kayak begitu, pengen agar perusahaan kita tumbuh dari berbagai sudut pandang, revenue-nya dari mana. Oke, nah kenapa begitu? Karena saya meyakini juga bahwa mau revenue, more money. Gak hanya buat perusahaan, buat teman-teman juga, betul gak? Ketika teman-teman misalkan perusahaannya tumbuh, maka bonusnya bakal gitu kan, duitnya makin banyak, belanjanya makin banyak, shoppingnya makin banyak, sedekahnya makin banyak gitu. Maka dipastikan Anda semua, kita semua pengen perusahaan itu tumbuh secara signifikan dari berbagai sudut dan strategi, ya. Nah, sialnya ya, setiap objektif tadi punya strategi masing-masing. Kalau misalkan sekarang Kang saya pengen naik agar market acquisition aja deh. Ya strateginya beda dengan customer loyalty. Ya mungkin teman-teman di sini jago dalam masalah customer loyalty misalkan, CRM-nya jago. Ya itu silahkan manfaatkan. Tinggal gimana cara ngakuisisi itu strategi yang berbeda gitu. Contohnya, ini contoh ya dalam strategi akuisisinya ya. Strategi akuisisi adalah misalkan kita petakan menjadi 4-5 tier. Ya. Tier soon to be, ya. Tier 1 itu soon to be, tier 2 itu ship market, ya. Tier 4 tuh 3 tuh refusing, tier 4 adalah unexplored, ya. Tier 5 adalah unknown, yang tidak kita ketahui. Nah, setiap mereka itu adalah berarti kompetitor kita. Nah, saya nggak tahu di teman-teman semua itu kompetitornya siapa, ya. Nah, gimana cara kita ngambil, gitu kan? Nah, itu strategi akuisisi nih. Nomor 1, soon to be, cegat. Jadi keywordnya adalah cegat. Mencegat orang-orang yang mau pakai layanan mirip-mirip kayak Anda. Jangan sampai masuk ke kompetitor, cegat di kita. Studi kasusnya kalau di perusahaan saya adalah, misalkan pada saat kita pengen mengakuisisi, saya punya namanya online course bisnis, ataupun jualan buku, ataupun workshop, ataupun layanan sejenis ya, tools dan lain-lain. Akuisisinya adalah calon pengusaha. Jadi orang-orang yang mau berusaha itu, mau jadi pengusaha itu, ya kita hajar tuh. Maka mereka berada di mana? Mereka berada di tempat kerja. Orang-orang yang galau gitu kan, hanya mau resign gitu kan, atau misalkan orang-orang yang masih kerja tapi kerja bisnis sampingan, ya kita mainkan tuh. Nanti kita cegat mereka yang awalnya mau belajar bisnis, pastikan ke bilioner kalau saya gitu ya. Jadi, hayo hajar belajar di kita. Mencegat orang-orang yang mau belajar bisnis, yang mau jadi pengusaha dengan cara strategi akuisisi di bagian soon to be. Clear? 2. Shifting, pikat. Ya, gimana caranya kita bisa memikat orang lain yang dulunya tuh misalkan katakanlah dia itu joinnya itu adalah belajarnya tuh pakai online course, suruh pindah ke workshop. Yang awalnya belajar lewat buku, suruh pindah ke online course. Nah, ini saya hajarnya adalah business owner-nya. Bedanya apa dengan yang tadi? Yang tadi itu adalah calon pengusahanya. Kalau yang ini adalah para pebisnisnya. Yang dia sudah pakai layanan yang lain, tapi masih di ranah kita juga, perusahaan kita juga. Suruh pindah ke yang lebih gede gitu loh. Ya, yang omsetnya paling gede. Kalau saya nih, awalnya jualan buku, di shifting, hajar bro, jangan cuma baca buku, ayo online course-nya, bayar yang 800.000. Jangan cuma online course, ikut workshop-nya bayar 5 juta gitu kan. Jadi masih di ranah kita atau mungkin di ranah anak perusahaan kita yang lain gitu. Itu contohnya ya. Nah, yang ketiga adalah reviewing. Reviewing embat, keywordnya adalah embat. Jadi ulangi lagi nomor 1. Cegat, terus pikat, embat. Nah, ini yang berat nih. Ini berat kompetitornya nih. Harus kita embat nih. Marketnya kompetitor, customernya. Kalau saya nih contohnya ya, tadi misalkan siapa perusahaan buku bisnis yang sejenis kayak saya gitu ya. Yaudah, gimana caranya mereka yang beli buku mereka, beli buku saya. Yang mereka tuh ikutan online course orang lain, ikutnya punya kita gitu. Nah, itu strateginya. Nah, tinggal pertanyaannya adalah, buat teman-teman di Infomedia, apakah ada strategi khusus untuk masing-masing ini? Nah, itu jadi PR. Jadi cuma sekedar gini bikin strategi itu, yuk kita akuisisi market. Woi, piye market yang mana dulu nih? Yang mana gitu. Orang-orang yang baru cegat, orang-orang yang pindah, shifting, orang-orang refusing, kompetitor. Yang keempat, unexplore, mensikat. Nah, ini orang-orang yang memang nggak kepikiran. Ya, misalkan teman-teman nggak kepikiran bahwa di dunia sana tuh di dunia ini tuh ada yang namanya master, immerse ataupun expert. Pernahkah teman-teman menjadikan mereka sebagai market? Ya, hajar. Kalau saya menjadikan itu sebagai market. Wah, ini market gue nih. Komunitas bisnis. Apa lagi? Perkumpulan-perkumpulan, gerakan-gerakan. Kan market gue nih. Gak kepikiran ya juga ya. Kuliah-kuliah bisnis, kampus-kampus. Gitu. Unknown, usut. Ya. Nah, ini contoh lagi komunitas bisnis yang lebih detail lagi. Misalkan yang dia tuh pengusaha wanita, apa segala macam. Yang gak pernah kita garap. Dan ternyata ada duitnya juga di situ. Gitu. Nah, petakan market ini, non-market, misalkan 5 poin ini. Ya, soon to be market, shifting market, reviewing market, unexplored market, dan unknown market.
cegat, pikat, embat, sikat, usut. Nah, ketika teman-teman sudah memetakan strategi ini, ya wes, hajar boleh. Maka omset bakal masuk dari yang namanya akuisisi. Untuk detailkan, nanti perlu ada meeting lanjutan untuk mendetailkan masing-masing strategi ini. Itu nomor 1. Jadi market acquisition. Nomor 2, sales activation. Gimana caranya para sales ini, termasuk teman-teman yang ada di sini, mungkin para sales ataupun salesman ataupun marketer gitu ya, harus makin jago lagi jualannya. Ya, yang perlu dilakukan sama pusat, yang perlu dilakukan sama kita adalah training, mentoring, coaching, challenge, ngasih challenge dan juga reward. Ya, contoh training. Trainingnya training jago jualan nih. Nah ini teman-teman, wah ini kalau udah bicara masalah digital marketing, banyak ilmunya nih. Pertanyaannya adalah di antara Anda semua sekarang yang nyimak ini, untuk para salesman, mana yang sudah Anda kuasai? Di antara semua ini, mana yang sudah Anda kuasai? Karena ini ada keilmuan khusus gitu loh. Maka tugas kita adalah memastikan, kalau kita leader nih, mereka belajar ilmu-ilmu ini. Bagi Anda yang sebagai seorang pelakunya, salesman-nya, ya belajar ilmu itu gitu loh. Karena ini nanti bakal detail, bakal banyak nih. Kalau saya petakan lebih detail lagi, kalau saya petakan lebih detail lagi nih, ya di belajar digital marketing. Nah, digital marketing itu akan ada yang namanya ilmu traffic. Ilmu traffic itu banyak, ya. Nah, ada Facebook, Instagram, ya, YouTube, TikTok, SEO, marketplace, viral, blog, Google AdSense, FB Ads, IG Ads, affiliate marketing, WhatsApp, email. Ini yang disebut organic traffic. Traffic yang yang organik gratisan. Konsekuensi main organik, teman-teman yang main organik nanti harus kontennya harus bagus, konsisten dalam bikin kontennya, engagementnya dijaga, algoritmanya juga diketahui, sabar pastinya ya, karena butuh waktu. Kang, saya mah gak mau lama, misalkan. Bisa kan kalau leader gitu, leader itu, saya gak mau tahu, pokoknya besok capai, oke, pay traffic, ya. Google Ads, FB Ads, IG Ads, konsekuensinya adalah budget, keilmuan, tekun, update. Harus ada budgetnya, harus ngerti ilmunya, harus tekun prakteknya, harus update dengan algoritma dan segala aturannya. Ya, itu yang dicepat. Affiliate marketing berhubungan dengan manusia, traffic, harus ngerti ilmu manusianya, pelatihan, mentoring, pendampingan, support system. WhatsApp, email, on traffic yang dimiliki sendiri harus dirawat dan dispesialkan. Nah, ini semua kan ilmuwan teman-teman. Jadi kalau misalnya, wah banyak juga ya, emang banyak gitu kan. Jadi sekali lagi, bukan kita apa kayak misalkan, aduh apa namanya, ya ini kurang apa namanya, ya ini gak capai targetnya, Allah menghendaki begitu. Iya emang semua juga karena yang di atas gitu kan. Tugas kita tuh ikhtiar sebaik mungkin, saudara-saudara gitu kan. Nah kita tuh kadang merasa diri kita ikhtiar maksimal, pas ditanya kayak begini, ini enggak maksimal apaan lo ibaratnya kayak gitu loh. Artinya masih banyak lack of knowledge gitu. Maka tugas kita terus belajar. Itu traffic. Conversion, ilmu-ilmu conversion, copywriting, storytelling, convert selling, hypnoselling, teknik closing, persuasi, NLP, semantik. Ini kan nama-nama yang aneh-aneh gitu kan. Nah ini perlu dipelajari nih, diajarin sama tim-tim kita ini. Supaya apa? Supaya yang datang ke kita tuh, yang nelfon ke kita, yang SMS kita tuh beli gitu. Yang ini mah datang doang, kalau traffic mah ini mah jadi beli. Terakhir, relationship. Nah ini mah ranahnya kalian lah, customer relationship management, list building, branding, yang beli terus beli. Nah ini semua perlu dilatih ke mereka, mengaktifasi seller kita, si salesman kita ini, si tim kita ini, supaya terus makin jago jualan setiap harinya, sehingga ujung-ujungnya tuh dalam setiap bulannya target tercapai gitu ya. Oke, nah yang ketiga adalah customer loyalty strategi. Ini jelas, kalau ini adalah teman-teman pastinya melakukan hal-hal yang biasa teman-teman lakukan, cuma saya nggak tahu industrinya kayak apa secara pastinya. Karena ngasih diskon, cashback spesial buat mereka yang loyal, ngadain kopdar ya kayak gini, CRM, service ya. Goalnya adalah current market, beda dengan yang tadi, new semua, ini adalah current customer, berarti dirawat. Berarti rawat, cegat, pikat, embat, seperti tadi, sikat, dan usut. Ya itu poin-poin keyword-keywordnya yang perlu Anda catat ya. Nah, di bagian ini adalah memastikan mereka repeat order, terus juga rekomendasi ke teman-teman yang lainnya. Ya standar lah ya, ada juga tahu lah kayak gini ya. Service selan, fast respon, bangun database, selalu penuhi janji, kontak rutin, program membership, promo bulanan khusus, kontrak pembelian, adakan kopdar, dan lain-lain. Dan kopdar nggak harus juga offline kalau zaman sekarang ya. Kayak ngopi kayak gini sore hari kan juga kopdar pada akhirnya kan. Nah, kuncinya adalah dari semua yang saya sampaikan barusan, ya dari mulai growth mindset dan juga strategi-strategi, digital dan segala macamnya itu, kita perlu kaku terhadap target kita. Fleksibel terhadap caranya.
Kalau misalkan kita target gak tercapai, misalkan hanya menggunakan Facebook doang, Instagram doang, atau misalkan B2B doang, pakai cara yang lain. Ya, tapi Kang ini corona Kang, tapi kan ini tidak ada alasan. Ya, pokoknya nama hajar bleh. Tugas kita mah ikhtiar maksimal, semoga apa yang kita ikhtiarkan ini nantinya hasilnya bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi balik lagi, mindset dalam pikiran kita adalah jangan dibalik. Kaku terhadap cara, fleksibel terhadap target. Alah Pak, kagedean omsetnya Pak, targetnya turunin aja. Nah itu berarti kaku terhadap cara. Ya, fleksibel terhadap target, targetnya turunin. Udah hajar aja. Mau ada pandemi atau enggak, tetap aja. Gitu ya. Sebagai penutup, mungkin sebelum kita nanti kalau ada yang diskusikan, saya sekarang lagi menetapkan target sangat besar buat tim saya. Ya, ke tim saya, juga ke klien-klien saya gitu. Bahkan itu bagi mereka sendiri itu gak masuk akal. Pada saat kemarin nanya Kang, ini serius Kang gak ada ampun nih gitu kan, targetnya masih segini. Ya tetap gue bilang gak ada alasan, hajar boleh gitu. Tapi diajarin, dia gini gitu. Nah, bahkan saya pribadi bikin komitmen kalau misalnya gak capai nanti gue bakal begini dan segala macam. Nah, itu perlu dilakukan. Dan ingat, sebagai seorang leader, kita gak cuma sekedar ngasih contoh. Tugas leader gak cuma sekedar ngasih contoh, tapi juga jadi contoh. Jadi ketika Anda sebagai seorang leader, buktikan ke bawahannya. Sebagai seorang salesman, buktikan kepada salesnya juga yang lain gitu kan, pada customer-nya dan yang lain. Ininya baik lagi, kakulah terhadap target, fleksibellah terhadap cara yang dilakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.